teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Mira Oktavia Susilawati dengan NIM 119207244490. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai zonasi wilayah laut, yaitu garis pangkal, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan garis pangkal. Yang pertama ada garis pangkal atau baseline. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Garis pangkal biasa atau normal baseline. Garis pangkal biasa yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai teluk yang lebar mempunyai mulutnya tidak lebih dari 24 mil, dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Garis pangkal penutup atau closing line. Garis pangkal penutup dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan, kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Selanjutnya ada garis pangkal lurus kepulauan. Nah, yang kedua itu ada perairan pedalaman. Nah, perairan pedalaman ini adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Nah, yang ketiga itu ada perairan kepulauan. Negara kepulauan, negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya sehingga bentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Nah, yang keempat itu ada laut teritorial. Konvensi Hukum Laut 1982, setiap negara pantai mempunyai laut teritorial. Pasal 2, kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan. Kalau negara kepulauan dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pasal 3, setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Nah, yang kelima ada zona tambahan. Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Yang keenam ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah bagian laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan, dan negara-negara pulau sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif adalah selebar 188 mil laut, karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara. Selanjutnya ada laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Pasal 87, laut lepas adalah terbuka bagi semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.